khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Sahabat Kilat, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari Rabu ya, tanggal 19 ini. Hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang hakikat penerapan ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam dalam konteks negara merdeka ya. Ini penting ya, tentu saja harus mengingat kita juga dalam hitungan Masehi sudah merdeka 81 tahun ya secara de jure ya. Kalau dari hitungan Komariah atau Hijriyah itu 83 tahun ya. Jadi sebagai kontemplasi ya, tafakur ya. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu apakah betul-betul secara de facto ya, terutama kalau secara de jure pasti sudah diakui oleh sekian ratus anggota PBB ya. Tapi kalau hakikatnya untuk mendefinisikan itu yang barangkali tajam ya, singkat, itu dari almarhum Buya Hamka ya. Buya Hamka itu dalam Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1952 di Bandung, itu beliau menyatakan, ini tertulis maupun lesan ya, yang penting beliau mengatakan begini singkatannya: kemerdekaan adalah kesediaan membudakkan diri di hadapan kebenaran. Yang menarik, kebenaran ditulis dengan K besar. Beliau tuliskan dan juga ucapkan K besar. Tentu yang dimaksud dengan kebenaran dengan K besar adalah kebenaran wahyu ya. Dalam arti kata kebenaran yang diturunkan oleh Sang Maha Benar ya, Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, pencipta dan pemelihara semesta alam. Jadi kalau ditafsirkan menurut Buya Hamka, kemerdekaan itu adalah kesediaan membudakkan diri di hadapan wahyu Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam arti kata berarti memperhatikan atau mengindahkan betul-betul ketentuan-ketentuan wahyu ya. Nah, kalau ini kita terapkan, tentu kita bisa melakukan refleksi bahwa negara kita secara de jure betul sudah merdeka, hanya secara de facto ya, secara de facto belum sepenuhnya. Sekurang-kurangnya justru dalam bidang, baik dalam bidang kebijakan politik ya, maupun khususnya dalam bidang makroekonomi ya. Yang dimaksud dengan makroekonomi adalah politik ekonomi, dalam arti kata kebijakan publik dalam ekonomi dan keuangan gitu ya. Jadi ini yang sering disebut itu kan kita belum memiliki ini pengakuan para pakar ya, yang sekurang-kurangnya didukung fakta dan data ya. Misalnya kita belum memiliki kedaulatan finansial, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan seterusnya, sederet kedaulatannya. Walaupun harus jujur diakui, kedaulatan pangan pernah, yaitu swasembada pangan zaman sebagian dari era pemerintahan Soeharto di Orde Baru ya. Lalu setelah itu banyak, justru di era reformasi banyak mengimpor sampai tidak saja beras, gula, jagung. Nah, Menteri Pertanian sekarang sudah berusaha keras ya. Pak Menteri Pertanian kabinet sekarang, Menteri Pertanian itu sudah berusaha keras, sebagian sudah pulih lah kedaulatan pangan. Tapi jujur, kedaulatan energi, kedaulatan finansial ini, finansial dan ekonomi keuangan ini fatal karena makin lama makin besar. Dari kabinet-kabinet sejak zaman Orde Baru sampai zaman transisi, zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, lalu Megawati, lalu SBY, kemudian Jokowi, dan Prabowo. Sekarang makin lama makin besar ya hutang luar negeri ya. Bahkan bisa disebut kita terjebak dalam debt trap ya. Jadi debt trap ya. Jadi jebakan hutang itu jelas tidak memiliki kedaulatan finansial gitu.
kedaulatan energi, apalagi termasuk kedaulatan dalam pertahanan keamanan ya. Dalam bidang industri pertahanan keamanan kita masih sangat bergantung pada alutsista import lah katakan ini. Nah, itu menjadi renungan. Jadi memang sekurang-kurangnya dalam kalau kita tinjauan ekonomi dalam bidang makroekonomi ini betul-betul masih belum kita miliki kedaulatan. Jadi secara de facto sebetulnya belum sepenuhnya merdeka ya. Ini catatan penting. Kemudian justru dalam tema hakikat ekonomi dan keuangan Islam kaitannya dengan konteks negara merdeka itu kalau kita renungkan kaidah usulnya kan begini, kalau sesuatu itu belum bisa tercapai sepenuhnya jangan juga ditinggalkan sepenuhnya. Jadi kalau belum bisa mencapai hakikat ideal yang diajarkan Islam ya tentu jangan ditinggalkan juga 100% gitu. Nah ini jelas jadi tantangan tersendiri ya. Bahkan yang sudah bertahun-tahun kita rintis pun, misalnya dalam bidang katakanlah kalau mikroekonomi finansial ya, makroekonomi finansial itu sejak tahun 91, 92 dalam bidang perbankan misalnya, lalu ekonomi keuangan termasuk untuk mikronya dalam berbagai undang-undang ya, yang baik itu tentang pasar modal kan, kemudian ya, dalam bidang beberapa keuangan termasuk jaminan produk halal ya, itu harus diakui banyak hal yang belum sempurna. Tetapi dari sisi kita sebagai individu warga negara itu tidak harus menunggu. Jadi kalau katakanlah kebijakan politik misalnya itu ya harus negara, maksudnya harus diakui jujur yang disebut demokrasi Pancasila saat ini sebetulnya demokrasi liberal ya, ya demokrasi liberal lah dikatakan liberalisme gitu. Jadi sulit masih menerapkan ajaran Islam ya. Tapi dalam bidang ekonomi khususnya yang mikro ya, belum yang makro ya. Mikro itu berarti menyangkut kita, cara kita berdagang, cara kita berinvestasi itu sepenuhnya dimungkinkan. Kita tidak perlu bahkan ditolong oleh sebagian undang-undang. Kita misalnya begini, dalam hal jual beli nggak perlu ada undang-undang, kita jual beli aturan Islam bisa kita terapkan sepenuhnya, kita pilih yang betul-betul halal, apalagi ada undang-undang jaminan produk halal. Begitu juga dalam investasi ya, ada undang-undang pasar modal, di dalamnya menyangkut klausul tentang pasar modal syariah ya. Jadi dimungkinkan kita sepenuhnya, termasuk belum katakanlah dalam memilih bidang pekerjaan, lalu kejujuran dalam bekerja itu malah sebetulnya nggak perlu ada undang-undang anti korupsi, tapi itu perlu secara makro. Tapi secara mikro kita bekerja dimanapun jujur, tidak pernah menyalahgunakan jabatan, tidak pernah menyelewengkan keuangan. Jadi maksud saya tidak usah menunggu makro negara ya, kita masing-masing itu bisa berhijrah sejak memilih profesi, memilih lapangan pekerjaan ya. Jadi sudah berhijrah sepenuhnya. Artinya menerapkan ekonomi secara Islam, ekonomi dan keuangan Islam itu tidak harus menunggu negara. Kita masing-masing dimungkinkan, apatah lagi sebagian undang-undang sudah. Jadi ini kalau tinjauan makro tentu saja itu jelas kita butuh definisi. Misalnya begini, saya ingin menekankan definisi yang paling bagus misalnya dari Abraham Bergson itu dalam buku The Productivity and the Social System. Itu beliau definisinya jelas sekali. Kan di dunia ini narasi besar untuk sistem ekonomi itu harus diakui itu kapitalisme dan sosialisme yang manapun. Jadi ini ajaran Islam itu belum menjadi narasi besar kecuali kita rintis di sebagian negeri-negeri kaum muslimin termasuk di Indonesia ya. Tapi kalau definisi yang dinyatakan oleh Abraham Bergson itu begini, kapitalisme itu sistem kemasyarakatan, di dalamnya kepemilikan alat produksi bersifat campuran antara milik swasta dengan milik negara, dengan kehadiran sektor swasta lebih substansial ya. Jadi milik kepemilikan alat produksi itu hanya dua, aset produksi adalah swasta dan negara, tapi yang swasta lebih substansial, itu kapitalisme. Kalau sosialisme dapat dikatakan kebalikannya,
sistem pemasyarakatan di dalamnya kepemilikan alat produksi secara dominan dikuasai oleh negara. Jadi intinya dalam kapitalisme maupun sosialisme ada hanya dua kepemilikan aset atau alat produksi itu, negara atau swasta. Sosialisme didominasi oleh negara. Kalau kapitalisme secara substansi oleh swasta ya. Nah sementara Islam justru unik. Islam itu mengajarkan ada tiga klaster atau tiga jenis kepemilikan. Nah ini menjadi sangat unik. Jadi kita itu bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi ada kalau definisi itu dipakai itu mungkin begini, definisi yang paling secara ilmiah ya. Jadi sistem ekonomi Islam itu sistem kemasyarakatan yang kepemilikan aset atau alat-alat produksi di dalamnya diatur secara seimbang dan adil oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, menjadi tiga jenis. Jadi ada tiga jenis kepemilikan. Kepemilikan individu ini berarti swasta ya. Lalu kepemilikan kolektif rakyat dan kepemilikan negara. Jadi ada tiga jenis. Tidak saja negara dan swasta, dan negara dan individu, ada yang disebut kepemilikan kolektif rakyat. Nah ini yang unik. Ini yang unik. Dan unik ini sebetulnya dijabarkan oleh Bung Hatta. Bung Hatta sudah menjabarkan sebagai salah satu founding fathers. Bahkan dalam yang menyusun Piagam Jakarta waktu itu dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu tim 9. 9 orang itu kan satu-satunya ekonom Bung Hatta ya. Yang 8 yang lain itu bukan ekonom ya. 4 itu kiai. Lalu 4 yang lain, 1 orang non muslim itu akademisi lah, Mr. A.A. Maramis, ahli hukum berarti. Yang 3 yang lain juga akademisi, yaitu Bung Karno, lalu Mr. Ahmad Subarjo, Bung Karno insinyur ya, lalu Mr. Ahmad Subarjo dan Mr. Muhammad Yamin juga ahli hukum. Jadi 3 ahli hukum, 2 muslim, satu non muslim ya, Nasrani ya. Lalu yang 1 insinyur, yang 4 yang lain kiai. Yang jelas kita mudah ingat dari 4 kiai itu yang 1 ayahnya Gus Dur atau putranya ya Syekh Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Hasyim Wahid ya. Lalu 1 lagi Kiai Haji Agus Salim. 2 yang lain tokoh Muhammadiyah waktu itu ya. Tapi intinya satu-satunya ekonom Bung Hatta. Jadi rumusan pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu Bung Hatta yang sangat mendalami sebagai ekonom. Nah, ayat 2 dan ayat 3-nya itu dekat dengan yang dirumuskan oleh Islam. Ya. Nanti ada sistem kepemilikan kolektif rakyat ya, mendampingi atau di tengah-tengah antara sistem kepemilikan negara dan individu atau swasta. Ya. Hanya rumusan Bung Hatta semacam kompromi, tapi kalau itu dilaksanakan sudah mendekati, dalam kata bisa dikatakan 95% mendekati ajaran Islam. Gitu. Ayat 2 dan ayat 3 ya. Ayat 2-nya kan berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ya. Kata-katanya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kata kuncinya adalah bumi dan air dan kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan diperlukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ini belum sepenuhnya seperti ajaran Islam, tapi sudah mendekati. Jadi kalau kaidah usul kalau belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, jangan juga ditinggalkan. Itu sudah diusahakan oleh Bung Hatta ya. Dan tentu mungkin dari nasihat para kiai, ada 4 kiai di sana ya, 4 kiai atau asatid ya. Ya, asal mulai tentu dari ketentuan dari Rasulullah yang mengenai kebijakan politik ekonomi atau kebijakan pengaturan ya, regulasi tentang politik ekonomi terhadap hajat hidup orang banyak ini. Itu kalau hadisnya kan Rasulullah mengatakan an-nasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun. Ada redaksi yang lain lagi
pakai al-muslimuna. Nah, isinya sama, al-muslimuna suraka ufi salasin fil ma'i wal kalai wan nari pasamanuhu haramun. Jadi kalau kita terjemahkan itu seluruh rakyat, seluruh manusia atau warga negara, seluruh rakyat itu memiliki tiga sumber daya atau tiga hal ya. Jadi suraka itu berserikat, berserikat memiliki tiga sumber daya. Ya. Nah, sumber daya itu disebutkan filmai, wal kalai, wan nari. Kalau kita terjemahkan letter luck itu di dalam sumber daya air, dalam sumber daya padang rumput, dalam sumber daya api. Tapi terjemahan kontekstual secara perekonomian itu di dalam sumber daya air, dalam sumber daya makanan minuman pokok, dan dalam sumber daya energi. Ini kan menguasai hajat hidup orang banyak, air, makanan minuman pokok, lalu energi. Makanan minuman pokok berarti pangan ya. Jadi air, pangan, dan energi. Bahkan ditegaskan wasamanuhu haramun. Zaman itu harga berarti, dan harganya haram. Tentu maksudnya haram itu berarti tugas negara diwakili pemerintah tentu ya. Itu tidak berdagang dengan rakyat, tetapi memenuhi hajat hidup rakyat. Rakyat kan butuh air, butuh pangan. Pangan itu makanan minuman yang sehat. Butuh juga energi supaya nggak kehujanan, nggak kedinginan, nggak kepanasan ya. Nah, maka itu eh, kalau kata-kata Bung Hatta dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi ayat 2 dan ayat 3 kan kata kuncinya dikuasai oleh negara. Terus ditegaskan bumi dan air dan kekayaan alam turunannya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, harusnya kalau dua ayat ini saja dilaksanakan itu sudah memenuhi ketentuan regulasi 90% sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh wahyu, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi memang harus jujur diakui ya, malangnya justru ini harus jujur dikatakannya. Nah, kata Rasulullah itu kulil haqqo walau kana muranya. Katakan yang hak atau kebenaran itu dengan K besar walaupun pahit ya. Dengan pahit harus kita akui. Justru saya ingin mengatakan yang jujur ya. Dari sejak kabinet pertama Indonesia Merdeka sampai kabinet sekarang belum ada satupun kabinet yang melaksanakan ayat 2 dan ayat 3 pasal 33 Undang-Undang ini dengan jujur dan konsekuen. Jadi ayat ini hanya pajangan saja gitu. Itu kan dijabarkan dalam undang-undang. Jadi belum ada satupun kabinet yang undang-undang mengenai kebijakan politik ekonomi ya, regulasi politik ekonomi itu sepenuhnya merujuk pada ayat 2 ayat 3 ini. Entah itu undang-undang kelistrikan, undang-undang sumber daya energi dan mineral, sumber daya segala macam sumber daya lah, makanan pokok. Jadi undang-undang belum jadi anggota pedoman oleh seluruh pleno DPR, komisi-komisi, fraksinya maupun presiden-presiden sama ini belum sepenuhnya. Ini masih tambal sulam. Jadi dalam tanda petik menyeleweng atau menyimpang dari yang dirumuskan Bung Hatta ya, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Ini jujur harus kita katakan gitu. Jadi berarti sebetulnya Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka itu de jure secara hukum internasional mengakui, tapi secara de facto harus diakui belum. Berarti kita belum merdeka sepenuhnya sebetulnya. Ya pantas saja lalu yang fakir dan miskin masih begitu banyak di Indonesia ya. Padahal sumber daya alamnya kan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu kan kata kunci di ayat 3-nya. Itu justru banyak diprivatisasi, diswastakan. Baik swasta dalam negeri maupun lebih banyak lagi swasta luar negeri. Jadi ini penyimpangan luar biasa. Tidak lagi dikuasai oleh negara, tidak lagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau itu dilaksanakan, bukan mungkin, dapat dipastikan ya, kalau itu dilaksanakan, insya Allah tidak ada satupun orang fakir atau miskin di Indonesia. Itu bisa seperti zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Itu cicit dari Umar bin Khattab ya, selama memerintah 3 tahun
itu 2 tahun di akhir pemerintahannya itu tidak ada fakir, tidak ada miskin. Jadi ambil zakat sampai bingung ini. Ngumpulin zakat, tahun pertama masih ada, tahun kedua mau dibagikan yang tahun-tahunnya fakir atau miskin, enggak, saya sekarang sudah jadi muzaki. Jadi semua nitip zakat. Tidak ada satu orang pun atau satu kakak ya kepala keluarga yang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz tahun kedua dan tahun ketiga pemerintahnya. Nah, Indonesia bisa seperti itu kalau tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, tidak ada gratifikasi, tidak ada kepemilikan yang dikuasai oleh swasta, terutama swasta asing ya. Nah ini harus jujur dikatakan ya. Mungkin yang paling ironi itu barangkali uh, Tembagapura ya. Tembagapura itu kan uh, ya, sebetulnya waktu tahun 60-an, awal Orde Baru, kita belum memiliki pakar ya. Dapat dikatakan dalam tanda petik kita ditipu oleh pakar-pakar dari Amerika Serikat. Sehingga yang kita tahunya dari analisis fotogrametri atau foto udara dari satelit itu kita disebutkan tembaga saja. Ya, akhirnya sampai sekarang kotanya Tembagapura di Freeport itu di Papua ya atau Irian ya di Papua itu ya. Padahal yang kandungan lebih besar itu emas dan uranium. Nah sekarang jadi emas dan uranium ya diangkut aja bertahun-tahun sesuai dengan kontraknya ke Amerika sana oleh Freeport itu. Indonesia gigit jari saja. Ya, nama kotanya pun Tembagapura. Jadi ini kan penipuan ilmiah, tapi ya harus diakui kita belum tahun waktu itu kita belum memiliki pakar satupun. Artinya setelah tahun 60 70-an sampai sekarang baru di ITB itu kan baru pakar, peralatan nggak punya untuk offshore apalagi ya. Jadi untuk menggali minyak bumi dan gas alam cair dari dalam kedalaman laut itu jelas butuh modal besar, kita belum mampu, belum pilih peralatan juga. Akibatnya apa? Diswastakan kan. Ada Exxon, ada Conoco, ada bukan Pertamina ya yang menguasai. Pertamina milik negara, BUMN enggak. Semua di offshore di tengah laut itu asing swasta semuanya ya. Kita bisa nyebut ada Freeport, oh maaf ada Conoco, ada Exxon Mobil, ada banyak lah. Ya. Nah berarti memang kita belum memiliki kedaulatan ekonomi, kedaulatan finansial ini. Dan hutang kita juga tidak main-main, makin lama makin gede. Kalau dibagikan pada seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta itu mungkin sudah sampai jatuh pada angka satu orang itu kita masing-masing di dahi kita itu tercatat sebagai debitur penghutang dan debiturnya mungkin satu orang bisa 30 juta rupiah. Jadi atau kalau lebih kecil lagi nggak apa-apa 25 juta misalnya. Jadi bayi baru lahir itu stempelnya ada penghutang atau debitur 25 juta rupiah. Jadi bayi langsung jadi debitur di Indonesia ini. Kalau dihitung dibagi rata ya jumlah hutang luar negeri rakyat Indonesia. Nah berarti sejak awal sudah jadi penghutang kita. Nah ini yang bertanggung jawab ya tentu pimpinan negara ya. Dan ya mudah-mudahan yang ke depan nanti Menteri Keuangan sekarang, nah ini kita menurut saya ada dua menteri yang berusaha keras itu, yang Menteri Keuangan juga yang sekarang itu berusaha meminimalisir lah hutang luar negeri. Jadi memperkuat dalam komponen produksi dalam negeri. Kalau yang Menteri Pertanian berusaha keras untuk kembali swasembada pangan. Tapi itu kan belum cukup ya. Jadi ini berarti kita betul-betul belum merdeka ya secara de facto ya. Ya pantas lalu yang miskin masih begitu banyak ya. Masih puluhan juta yang miskin itu ya, masih miskin yang ya, fenomena apa ya PKL itu kan karena masih kayak kalau tidak dilanda kemiskinan tidak hanya PKL ya TKI ke luar negeri kebanyakan PRT ya pembantu rumah tangga. Jadi ekspor pembantu rumah tangga ke luar negeri dengan fenomena pedagang PKL itu sebetulnya menunjukkan memang masih besarnya angka kemiskinan. Kalau nggak terkena kemiskinan nggak ada yang mau jadi PKL.
akan buka warung atau depot atau kantin atau restoran. Begitu juga nggak akan mau yang merantau menjadi pembantu rumah tangga di Saudi Arabia, di Qatar, di Kuwait, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Itu pasti karena terpaksa. Seorang ibu rumah tangga meninggalkan suami dan anak jadi pembantu rumah tangga itu kalau bukan karena keterpaksaan tidak ada sukarela. Kalau sukarela mungkin seluruh anggota seluruh keluarga saja nanti. Itu pun tidak sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai profesional, bekerja dengan harga diri, ya dengan marwah muruah yang mantap gitu. Jadi ahli kesehatan, jadi insinyur, jadi guru di luar negeri. Tapi kalau faktanya TKI atau TKW sebagian itu membantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, termasuk merajalela PKL di seluruh kota besar di Indonesia, itu jelas sebagai fakta bahwa masih banyak yang miskin. Ini harus jujur dikatakan. Jadi ini sebagai renungan ya, 81 renungan ya siapapun. Ya tentu yang paling bertanggung jawab kepala negara ya, presiden. Nanti menteri-menteri juga ya, di akhirat ya. Tapi kita masing-masing kita itu sudah bisa hijrah ya, hijrah memperbaiki diri, lalu bekerja jujur di bidang yang halal sepenuhnya, memberi nafkah keluarga secara halal, halalan thayyiban ya. Makanan minumannya halalan thayyiban. Uang yang kita bawa ke rumah itu halal sepenuhnya. Jangan tercampur dengan subhat apalagi haram. Ya. Ini penting ya. Baik, jadi saya rasa ini sebagai renungan ya dalam rangka 81 Merdeka, kita masing-masing bisa berhijrah sepenuhnya menerapkan. Tidak usah menunggu negara. Menunggu negara itu dalam bidang makroekonomi dan politik, iya. Tapi kalau mikro, cara kita berdagang, jujur dalam bekerja, memilih lapangan pekerjaannya, yang lalu memberi makan istri dan anak-anak, atau kalau saya seorang wanita, ibu rumah tangga sekaligus jadi wanita karier, itu uang yang dibawa ke keluarga itu halal sepenuhnya. Baik, saya rasa itu renungan ya. Ini sudah tinggal berapa menit lagi, ini belum ada yang di chat, saya rasa nggak ada. Jadi baik, tapi pada hemat saya ini menjadi renungan dan harus kita dengungkan ya, kita gemakan, kita suarakan terus-menerus sebagai bagian dari nahi mungkar ya. Mungkar sebab terus terang jujur saja ya, kalau seandainya saya pribadi misalnya ini pengandaian ya, dikata jadi salah satu menteri di bidang apapun, apalagi jadi pimpinan negara, itu akan berusaha keras sebab nanti sulit menjawab pertanyaan di akhiratnya. Presiden, wapres, menteri, dirjen, sekjen, semua pejabat itu nanti kalau ditanya di akhirat akan sulit menjawab. Kenapa kamu punya kewenangan? Kenapa kamu tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan kamu miliki untuk dakwah Islam, untuk menegakkan syariat Allah, syariat Islam di atas permukaan bumi, itu sulit akan dijawab. Presiden siapapun, wapresnya, menteri akan nanti kelimpungan jawab itu di akhirat nanti. Ya. Jadi berat itu artinya probabilitas untuk selamat dari siksaan api neraka itu kecil. Ya. Jadi untuk selamat atau dibalik ya, probabilitas masuk surga itu kecil. Gitu. Karena apa? Mengabaikan syariat Islam, ya. Mengabaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat kilat, jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ini sudah injury time ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu tidak hanya kali ini ya, melalui tulisan, melalui podcast, melalui rekaman-rekaman, melalui ceramah, melalui apa saja yang dimungkinkan, kita menyebarkan gagasan bahwa sebagai hamba Allah kita punya kewajiban normatif untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam, dan syariat Islam itu wahyu atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya. Tentu kalau ada salah-salah kata itu slip of the tongue ya. Nah, artinya ya, kalau yang saya sampaikan itu mengandung kebenaran itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meleset itu berarti slip of the tongue ya. Tidak ada kesengajaan. Baik, saya rasa itu
Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya kita tutup dengan baca surat wal asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.